sampai rumah sakit. Pikirnya kakak aku tuh dia pingsan, jadi dibawa ke rumah sakit terdekat, ternyata udah lewat dari jam 9.14 kalau nggak salah. Kita tuh nggak tahu kalau mama tuh ternyata punya penyakit jantung. Jadi dia merahasiakan dari kita. Setelah kita beberes rumahnya, dia tuh ternyata ada pernah memeriksakan jantungnya ke rumah sakit. Tapi karena dia tuh orang yang paling nggak mau ngerepotin anak, jadi dia tuh karena dia tahu kalau kita tahu dia sakit, kita tuh akan kayak mata kan dia ngerasa nggak enak. Mata dia mengadu ke kita tuh karena dia tuh orang yang pengen nyetir sendiri, udah mulai terganggu matanya. Dia seneng nyanyi, pengen lihat lirik, jadi terganggu matanya. Jadi ketika kita udah tahu ini, ya udah ke dokter periksa, harus ke dokter mata khusus. Jadi kita fokusnya ke matanya dia gitu. Dan dia tuh udah tahu banget pasti nih kalau umpamanya aku ngomong sama anak-anakku, pasti nih aku disuruh ke rumah sakit terus. Kadang-kadang kita tuh ya, karena kan alhamdulillah sih keluarganya suami aku tuh kayak guyup gitu kan, dia punya anak 4, ada punya anak angkat 1, tapi masih anaknya kakaknya mama juga, jadi udah kita anggap punya anak 5 gitu. Kalau berobat mata tuh kadang kita semua nganterin sampai dokternya, wah rombongan nih gitu, karena kita tuh kayak ya kita kan rumahnya deket-deketan gitu, jadi ya udahlah mumpung masih punya waktu, kadang-kadang pagi udah nganterin mama sambil abis itu pulang berobat, sarapan bareng di rumah karena rumah sakitnya tuh emang deket rumah. Sampai akhirnya dipanggil seperti apa? Itu kita serangan jantung mendadak atau? Mendadak, jadi tapi dia tuh ternyata jam 7 sekian itu dia masih telepon adekku, mama sesak gitu, sesaknya dari sini sampai nembus ke sini, terus dia ngomongin tuh ada ini di sini, ada ini di sini, ngomongin dokumennya dia. Terus kata adekku, mama nggak usah ngomongin dokumen, mama atur nafas dulu aja, mama sesak apa enggak. Nah nggak lama kemudian mereka tuh udah beberes, udah maksudnya mau menuju rumah mama. Aku syuting, aku kok dilalanya syuting pagi. Aku kalau udah syuting nggak pernah lihat handphone, karena begitu mau masuk mobil aku dandan tuh di mobil. Begitu nyampe tuh aku udah rapi dandan, tinggal bikin rambut sama orang rambut putih, biasanya selalu seperti itu. Jadi nggak pernah lihat handphone, padahal kalau aku lihat handphone aku bisa batalin syutingku hari itu gitu, untuk datang ke rumah mama. Kan dari Trans 7 ke rumah mama deket di Dewi Sartika, tapi aku sama sekali nggak ngeliat handphone. Dan kebetulan hari itu kok handphonenya manajerku tuh lagi yang gini, bu aku handphonenya kok nggak bisa kuota lu kali, aku bilang gitu. Nggak tahu nih muter-muter mulu gitu. Jadi mereka tuh dari pagi udah ribut, ada yang lagi siap-siap, ada yang udah lagi naik motor, naik ojek, karena kalau naik mobil kan macet gitu itu pagi. Terus almarhumah sendiri seperti apa? Banget tuh, orang tua yang satu nggak ngerepotin anaknya sampai kita nggak sempat merawat dia gitu sampai rumah sakit. Pikirnya kakak aku tuh dia pingsan, jadi dibawa ke rumah sakit terdekat, ternyata udah lewat dari jam 9.14 kalau nggak salah. Jadi orang yang nggak pernah merepotin sama sekali, di usianya yang 78 tahun perpanjang STNK aja tuh sendiri. Nggak mau, mama udah sendiri aja, mama nggak mau jadi orang linglung gitu. Berapa bulan doang ini dia nggak nyetir karena abis operasi katarak. Kemarin ini dia nyetir sendiri, malah katanya habis operasi ini ada adanya cerita, dia pernah katanya kan masih burem, jadi mama yang nyetir, adanya yang jadi navigatornya, kiri kanan, nekat banget mama. Jadi orang yang selalu ceria, orang yang selalu ngumpul tuh selalu pengen foto gitu. Jadi banyak banget kan foto-fotonya kita sama mama gitu. Ternyata bersyukur juga ya kalau sama ada keluarga yang seneng foto gitu. Jadi ketika dia nggak ada tuh semua momen tuh ada mama. Tadi kan bilang sangat guyup, sangat ceria dan lain-lain, tapi tadi aku dengar di dalam katanya Teteh dulu sempat tidak direstui awalnya, tapi akhirnya bisa mengguyup banget. Tuh gimana Teh? Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau namanya orang tua kan mungkin dulu anaknya masih perjaka, terus nikah sama janda punya anak 1 kan pasti ya itu doang. Mungkin kendalanya itu karena waktu itu juga suamiku lagi dekat sama orang yang menurut dia sama-sama single nih gitu. Kalau setelah kesininya mah menantu kesayangan lah gue.